Emang bisa ya menjalankan simulasi analytics di bisnis model Canvas? Bisa dong. Misalnya ini, dia ada 3 kelas nih ya decision-nya. Yaitu pertama bisnis model fit, kemudian yang sebelah kiri itu udah unvisible, dan kalau dia untungnya lebih itu dia berarti bisnis profit bisnis. Nah, kalau misalnya penjualan kita naikkan, dia dropshipper dan sales drop berdasarkan skenario, maka nanti dia ini akan bergeser dari bisnis model fit ya. Nah, dia akan bergeser menjadi profit business. Kenapa? Karena projected revenue-nya itu jauh lebih besar dibandingkan estimated cost-nya. Ya, sementara kalau misalkan ya sales growth-nya itu turun drastis ya, kemudian dropshipper-nya turun juga drastis ya. Nah, ini akan menjadi unvisible. Kenapa? Karena projected revenue-nya lebih kecil dibandingkan estimated cost. Sehingga kalau misalnya kita mau menentukan nih, kira-kira nurunnya nggak terlalu jauh ya dari third party sales-nya sama direct sales ya, itu nggak terlalu jauh ya, sehingga ini menghasilkan misalkan 37. Sekarang pertanyaan bagaimana kita bisa melakukan redesigning business model ya sehingga ini bisa catch up nih dengan 37. Contohnya gimana? Ya kita lakukan renegosiasi dengan pihak ketiga nih ya, kan ini paling gampang nih, kita lakukan renegosiasi misalnya bisa turun-turun dikit ya kan, jadi 3,9 dari 5. Lumayan nih, kurangnya 42 gitu kan. Kemudian production cost, kita tanya internal, bisa nggak kurang-kurang dikit ya kan. Nah, biasanya nih yang pilihan kedua nih, ya kan. Nah, misal di sini juga kita selain sliding bisa kita texting ya. Nah, dia bisa kurang dikit, oh kurang nih 41 nih. Terus, oh ternyata nih ada customer churn, bisa nggak customer churn kita jaga nih dengan cara apa? Jadi complaint, relation management, service-nya kita buat lebih bagus lah, ada loyalty program dan macam-macam. Jadi ini dia churn-nya itu berkurang, ya kan? Sehingga biaya untuk churn-nya juga kita bisa kurangin ya, gitu, dan itu menjaga sales. Lalu apa lagi nih? Ini nih advertising expert nih. Kalau misalnya kita bisa negosiasi lah, tolonglah kurang-kurangin gitu kan. Nah ini dia bisa kurang lagi guys. Nah jadi 38. Kemudian kalau ternyata nih channels-nya gara-gara lagi sepi, kita kurangin lah channel kita biar biayanya agak kurang ya kan. Nah, cuman di sini ternyata hubungannya computer channels itu kalau dia dikurangin ya kan, dikurangin itu cost structure-nya nambah. Kenapa? Karena ada biaya nanti untuk menjual secara langsung, ya kan. Oh, kalau gitu ini kita tambahin, tapi dengan catatan ya, kita bisa menambah penjualan nih guys. Kita tambahin lagi nih. Oh, berarti dari channels yang menggunakan pihak ketiga tadi, dia akan bertambah jadi 44 sehingga apa? Bisnisnya menjadi bisnis model fit. Dan kalau misalnya sejalan dengan waktu ya, earnings yang kita dapatkan itu kita gunakan sebagai return earning, dan itu kita gunakan nanti untuk meningkatkan production cost ya, sehingga kita bisa memproduce produk yang lebih baik lagi kualitasnya. Kemudian kita bisa gunakan juga untuk meningkatkan layanan di pihak distributor ya. Ini nggak apa-apa dia nambah. Dengan catatan nanti ya dari sisi sales itu kita bisa nambah lagi, ya kan? Kita nambah, kemudian dropshipper kita proyeksikan skenario dia bertambah, ya. Sehingga kalau misalnya nanti selanjutnya ini siklusnya berjalan bagus ya kan, maka nanti dia akan menjadi kembali ya dari bisnis model fit menjadi profit business karena projected revenue-nya itu cukup besar ya dibandingkan estimated cost-nya. Jadi guys, ini modelingnya ada 2. Kita hasilkan dari data set ya, historical penjualan, kemudian itu di training ya dengan machine learning, kita dapatkan trend model. Lalu selanjutnya ini kita gunakan ya, itu skenario analisis untuk mengestimasi estimated cost sama projected revenue berdasarkan variabel ini. Dan di sini kita gabungkan ya dengan menggunakan general equilibrium ya di dalam ekonomi, sehingga kita bisa melakukan modeling itu profit maximization guys. Sehingga tadi angkanya berubah-ubah dong, ya nggak? Jadi ini guys, ini merupakan masa depan dari analytics ya. User itu bisa otomatis menarik data, mengolah data ya, bahkan bisa langsung mengeksekusi insight-nya itu otomatis juga. Ya kalau kondisi gini unvisible ya. Kalau misalnya dia mau buat ini visible ya, ini harus dinaikin sales growth-nya ya, dropshipper dan macam-macam. Dan ini subject tuh tadi itu ada budget constraint guys. Ya, jadi ini merupakan modeling ya berdasarkan data historical yang dicatat dari sekitar hampir 1000 transaksi di customer.
Semoga bermanfaat. Bye.